Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Raja-Raja pasal 25, teksnya ayat 8 sampai 30, dan sudah dibagi 4 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 8 sampai 17. Bait Allah dibakar, istana dan rumah-rumah dijadikan reruntuhan. Segala perkakas pun juga diangkut ke Babel. Paragraf yang kedua, ayat 18 sampai 21. Para pemimpin, imam, dan pejabat Yehuda ditangkap dan dibunuh. Paragraf yang ketiga, ayat 22 sampai 26. Gedalia ditunjuk sebagai gubernur, namun dia dibunuh oleh Ismail dan rakyat melarikan diri ke Mesir. Paragraf yang keempat, ayat 27 sampai 30. Dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dia dibebaskan dari penjara dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Kesimpulannya, dalam bulan yang kelima, tahun ke-9 pemerintahan Nebukadnezar, kota Yerusalem dibakar dan dirobohkan. Orang Kasdim membawa tiang-tiang tembaga di rumah Tuhan, ke kereta penopang dan laut tembaga di rumah Tuhan itu pun juga ke Babel. Segala perkakas emas, perak, dan tembaga diangkut ke Babel. Kemudian Nebukadnezar mengangkat Gedalia atas rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda sebagai pemimpinnya. Namun Ismail, seorang keturunan raja, membunuh Gedalia dan seluruh rakyat yang sisa pun lari ke Mesir sebab takutnya. Kemudian pada tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang. Dia dibebaskan dari penjara dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Ajaran tentang Allahnya tidak dituliskan firman atau perbuatan Tuhan dengan langsungnya, tetapi kita boleh tahu bahwa Tuhan menggenapi janjinya, dan hal yang Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dibebaskan dari penjara, dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya itu menjadi salah satu tanda tentang kembali dari pembuangannya. Pertama, dalam tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Nebuzaradan, kepala pasukan Raja Babel, datang ke Yerusalem. Dia membakar bait Allah, istana, dan rumah-rumah besar. Tembok Yerusalem diruntuhkan. Semua perkakas emas, perak, dan tembaga dibawa ke Babel. Kedua, para imam kepala, pejabat, dan pemimpin Yehuda ditawan dan dibunuh di Riblah. Kemudian Gedalia diangkat sebagai pemimpin untuk orang-orang ditinggalkan Yehuda, tetapi dibunuh oleh Ismail dan rakyat lari ke Babel. Ketiga, dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin diangkut ke Babel, Ewil-Merodak menjadi Raja Babel dan menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin. Jadi Yoyakin dibebaskan dari penjara dan makan di meja raja setiap hari. Aplikasi hari ini, pertama, ingatlah Tuhan tidak menghargai rumah Allah pun pada saat kita berbuat yang jahat memberontaknya. Kedua, berdoa dengan percaya akan tetap memulihkan orang-orang dalam pembuangan dan kesusahan sesuai dengan janjinya sejak masa lalunya. Akhirnya pada hari ini, percayalah akan Allah tetap memelihara umatnya
sekalipun Ia sedang menghukum mereka sebab pemberontak. Jadi, hari ini usahalah membangun kembali hidup Anda melalui pertobatan dan ketaatan di tengah situasi yang gelap pun. Pasti Tuhan akan memelihara dan akan kembalikan semuanya dengan baik. Inilah iman kita. Inilah pengakuan iman kita. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.